Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 ya, berkaitan tentang biologi, materi kelas 10 yakni keanekaragaman hayati. Nah, kalau kalian pernah berkunjung ke kebun bunga, ke taman, ke kebun binatang, ya, kita bisa lihat ada beraneka ragam atau beraneka macam makhluk hidup di sana. Kalau itu kebun bunga berarti ada berbagai macam warna bunga dengan satu jenis yang sama. Ada mawar yang warnanya putih, mawar merah, mawar hijau, ya, ungu dan lain-lain. Begitu juga bunga melati juga beraneka ragam. Nah, atau kita kalau memperhatikan pada manusia yang beraneka macam ras ya, ada yang dari ras Asia, ada ras Negroid ya, ada Kaukasoid yang ada di Eropa dan lain-lain. Nah, ternyata mereka berbeda-beda, memiliki kesamaan maupun perbedaan atau keanekaragaman tersendiri. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah berbagai macam variasi ya. Varian ini bisa dalam bentuk morfologi, bentuk penampilan ya, jumlah bagian tubuh tertentu, sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Nah, sifat ini bisa dalam bentuk warnanya, panjangnya dan lain-lain ya, ukurannya. Nah, keanekaragaman itu bisa kita amati kalau kita dekat dengan hewan-hewan yang semisal kucing, ya anakan kucing saja macam-macam warnanya, ya rasnya juga berbeda-beda. Begitu juga buah-buahan, ya semisal mangga. Nah, kita kan pernah makan mungkin mangga yang varietasnya juga macam-macam. Ada mangga mana lagi, mangga Indramayu, nah dan lain-lain. Di dalam biologi, keanekaragaman hayati ini disederhanakan menjadi 3 tingkatan untuk bisa dipelajari. Tingkat pertama yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen, yaitu keanekaragaman yang muncul karena adanya varian susunan gen dalam suatu spesies. Nah, ciri dari satu spesies itu dia masih bisa disilangkan gitu ya. Jadi disebut satu spesies kalau dia masih bisa disilangkan. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kalau dia tingkat jenis, maka itu terjadi pada berbagai jenis atau berbagai spesies. Jadi spesiesnya berbeda, meskipun mungkin genus atau familinya sama. Ya, tapi jenisnya berbeda, nanti dicirikan dengan meskipun mirip, tapi tidak bisa disilangkan. Gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian tingkat yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ekosistem merupakan bagian dari sistem kehidupan yang dia juga beraneka ragam akibat dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi lingkungan abiotik dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, itu memunculkan berbagai macam ekosistem yang bisa kita amati di muka bumi ini. Kita bahas satu persatu, mulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada contohnya mangga dan kucing tadi. Nah, kalau kita amati nomor 1 sampai 4 ini berbagai macam mangga dan 5 sampai 7 berbagai macam kucing. Nah, keanekaragaman tingkat gen tadi dikatakan ciri khasnya dia spesiesnya sama. Spesies sama ini ditunjukkan dengan dapat melakukan interbreeding atau perkawinan sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil, keturunan yang dia bisa subur dan beranak pinak seterusnya. Nah, ini namanya satu spesies ya. Meskipun mungkin ada perbedaan. Ya, contohnya misalnya yang ada di gambar ini, dari bentuknya, warnanya mungkin beda, tapi sama-sama mangga ya, yang spesiesnya sama. Ini contohnya ya. Di antara Mangifera indica atau mangga itu ada berbagai macam varian. Kemudian Felis domesticus atau kucing juga demikian ya. Contohnya nomor 1 ada mangga golek, ya ada mangga mana lagi, arum manis, gedong gincu, dan mungkin mangga yang lain yang dia masih satu spesies dan bisa kita silangkan satu sama lain ya, menghasilkan mungkin varietas yang baru. Begitu juga kucing, nih ya, kucing yang berbeda-beda itu dia berada pada satu spesies yang sama atau berasal dari satu spesies yang sama, rasnya saja yang berbeda. Ada kucing Siam, Abyssinia, Russian Blue, Angora, kucing biasa ya, kucing oranye ini ya, si oranye. Nah,
Ini masing-masing masih bisa disilangkan memunculkan varietas ras yang mungkin baru. Nah, berarti menunjukkan dia satu spesies. Maka keanekaragamannya hanya tingkat gennya saja, yang berbeda itu gennya, gitu ya. Spesiesnya masih sama. Nah, kemudian tingkat dua, yang kedua itu tingkat jenis atau spesies. Berarti ini yang berbeda adalah jenis atau spesiesnya. Kalau dia berbeda jenis atau spesies, meskipun mungkin ada kemiripan, dia tidak bisa disilangkan satu sama lain. Ya, contohnya nih di sini ada ciplukan, ya Physalis veruviana, ya ciplukan yang mungkin sekarang makin jarang ya, mungkin masih ada tapi jarang. Kemudian terong Solanum menglongena, kemudian kentang Solanum tuberosum, ya tembakau Nicotiana tabacum, Capsicum frutescens, cabai rawit. Ini mereka mungkin ya ada kemiripan dari mungkin daunnya ada yang mirip, ya batangnya ada yang mirip. Kenapa? Karena mereka berada pada satu famili yang sama, tapi spesiesnya berbeda. Nah, familinya sama-sama Solanaceae, ya suku terong-terongan. Nah, tapi spesiesnya berbeda-beda nih. Nah, dari nama spesiesnya tampak dia berbeda. Maka ketika disilangkan, kalaupun bisa berbuah atau disilangkan menghasilkan anakan, anakannya mandul, tidak fertil tapi steril ya. Nah, sedangkan contoh nomor 6 sampai 12 nih kelompok kucing nih, kita bisa lihat ya, kucing-kucing yang ukurannya besar seperti singa, panthera leo ya, leopard, kemudian kucing hutan sampai yang lynx ya. Nah, ini semua famili kucing-kucingan gitu ya, artinya kucing-kucingan famili kucing gitu ya, yang disebut dengan Felidae. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya, kucing Angora, kucing Siam itu masih satu spesies. Tapi kalau kita lihat singa dengan leopard dengan kucing hutan, dia sudah beda spesies. Ya, beda spesies tapi satu famili. Nah, karena beda spesies maka keanekaragamannya tingkat jenis atau spesies. Kemudian yang ketiga itu tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini muncul karena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang ada di dalamnya. Jadi lingkungan tak hidup dengan organisme yang di dalamnya. Memunculkan berbagai macam ekosistem nih. Contohnya padang rumput. Padang rumput saja kan beda-beda. Ada padang rumput yang kering seperti ini ya, savana. Kemudian ada ekosistem gurun ketika dia kelembapannya rendah, ya sangat kering, curah hujannya juga rendah, seperti itu. Sementara mataharinya panas. Kemudian hutan hujan ketika dia kelembapannya tinggi. Kemudian ekosistem taiga ketika mendekati iklim dingin ya ke daerah kutub dan lain-lain. Nah, ini muncul ekosistem macam-macam ini karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan benda matinya. Nah, itu tiga tingkatan keanekaragaman hayati ya. Nah, sekarang kita lihat tentang keanekaragaman hayati yang ada di negeri kita, yakni di Indonesia. Indonesia yang dia didukung secara astronomis ya ada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, berarti kita tropis ya. Kita beriklim tropis yang artinya cahaya matahari itu hampir sama relatif sepanjang tahun ya. Panas cahaya matahari itu relatif sama. Hanya saja kemudian ya Indonesia yang dia merupakan daerah geografis berupa kepulauan ya, itu terpisah satu sama lain, masing-masing pulau ini yang nanti bisa memunculkan keanekaragaman hayati yang sangat besar karena tanahnya yang subur ya, berada di daerah rangkaian pegunungan muda sehingga banyak gunung berapi. Nih, keanekaragaman hayati di Indonesia itu ya merupakan yang tertinggi ketiga setelah Brazil dan Kolombia. Ya. Jadi kita itu merupakan negara mega biodiversity yang tertinggi. Jadi kekayaan inilah yang kemudian belum bisa dimaksimalkan oleh kita ya, orang-orang kaum muslimin yang tinggal di dalamnya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan mega biodiversity ini, di mana kelompok makhluk hidup yang tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia secara alami itu jauh lebih banyak dari negara lain. Gampangnya nih misalnya untuk jamur yang digunakan untuk membuat tempe saja di Indonesia bisa tumbuh, mungkin di negara lain nggak bisa.
Jadi kalau kalian mungkin atau mendengar saudara atau orang lain yang pernah ke Eropa, ke Amerika, pingin tempe itu susah karena nggak ada ya, tidak ada yang membuat dan di sana jamur tempe pun susah untuk tumbuh. Sementara meanwhile kalau di Indonesia itu gampang sekali ya karena iklimnya sesuai. Nah itu contoh dan banyak contoh yang lain. Nah, di Indonesia ya dikenal memiliki endemisitas tinggi. Endemisitas itu berkaitan tentang persebaran yang sifatnya terbatas, ya baik flora maupun fauna, ya, flora maupun fauna, apalagi mikrobanya. Jadi persebaran organisme itu ya ada yang sifatnya terbatas, ada yang luas. Nah, kalau dia terbatas maka disebut endemik ya. Yang ini yang dia bersifat lokal, unik dan hanya ditemukan di daerah tertentu. Nih contohnya nih untuk flora endemik di Indonesia dan faunanya yang endemik di Indonesia. Ada bunga bunga bangkai ya dan lain-lain. Kemudian ada orang utan untuk faunanya dan lain-lain ya. Rhinoceros itu badak Jawa atau badak bercula satu. Nah, adapun flora di Indonesia itu termasuk dalam kawasan Malaysiana. Malaysiana ini gabungan ya antara daerah Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya ya Malaysia, kemudian ujung dari Thailand ya dan sampai Papua Nugini yang di sana didominasi ya flora-flora tumbuhan bernilai ekonomi tinggi, kayu jati, meranti, anggrek, rotan dan lain-lain. Ya, seperti itu hanya saja di Indonesia berarti jadi berbeda. Ya, flora Indonesia Barat itu banyak pohon-pohon besar merantinya, sedangkan flora Indonesia Timur lebih sedikit, ya, lebih sedikit dan lebih banyak hutan kayu putih dan jenis-jenis tumbuhan pohon buah matoa. Nah, buah yang enak ya, manis dan mulai banyak atau mudah kita temui dijual di jalan-jalan di kota-kota di Jawa. Nah, ini persebaran floranya. Bagaimana dengan faunanya? Fauna di Indonesia itu berdasarkan garis Wallace dan Weber dibagi menjadi 3 zona. Garis Wallace itu garis imajiner yang dibuat oleh seorang peneliti ya. Jadi Wallace ini seorang peneliti yang dia mengamati ternyata fauna di Indonesia itu bisa dibagi menjadi 2 zona pertemuan antara Asia dengan Australia. Ya, Oriental dengan Australia, Asia atau Oriental itu ada di daerah Kalimantan, Jawa ke barat. Sedangkan yang selebihnya ke timur itu adalah zona Australia menurut Wallace. Sehingga dia membuat garis Wallace di antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi yang kemudian memisahkan zona tersebut. Nah, ada peneliti lain yang namanya Weber. Ya, Weber ini membuat garis imajiner juga sedikit berbeda. Ya, kalau menurut Weber yang ada di antara Maluku dengan Sulawesi itulah garisnya, di mana Sulawesi itu mengikuti zona yang barat, sedangkan yang Australia Maluku ke timur itu zona Australis. Sehingga Wallace dan Weber itu memunculkan satu zona yang diperselisihkan oleh mereka berdua ya. Kemudian disebut dengan zona peralihan. Ya, zona peralihan ini adalah zona yang di situ faunanya ternyata unik. Kenapa? Karena sangat endemik. Ya, dia tidak ditemui di Indonesia zona Asiatis maupun zona Australis gitu. Nah, ini zona peralihan. Jadi Indonesia itu menjadi 3 zona. Ada zona oriental, peralihan, dan australis. Kita lihat satu persatu untuk yang tipe Asiatis. Ya, Asiatis atau oriental itu didominasi oleh mamalia ukuran besar ya, gajah, orangutan, badak gitu kan. Kemudian beruang madu dan lain-lain. Sedangkan burung jenis yang banyak di Indonesia tipe oriental atau Asiatis itu adalah burung-burung yang kicaunya bagus tapi warnanya mungkin tidak begitu indah ya. Jadi didominasi oleh burung yang berkicau. Nah, sedangkan tipe Australis itu hewan mamalia kecil dan berkantung. Ya, hewan-hewan berkantung seperti walabi, ya walabi, kemudian kanguru pohon,
Kemudian kalau dari kelompok burung ya, ini Echidna ya, mamalia bertelur atau landak Papua, landak Irian ya. Kalau dari burung ini eksotis ya, burung-burung yang unik, yang dia bulunya indah meskipun suaranya nggak begitu bagus. Nah, contohnya cendrawasih ya, kemudian burung rangkong dan lain-lain. Nah, ini fauna di tipe Australis, zona tipe Australis. Sedangkan yang di tipe peralihan ini yang unik, tidak ditemui di tempat lain ya, baik di Oriental maupun Oriental maupun Australia. Contohnya nih babi rusa, ya kemudian anoa, ya burung maleo, ya, kemudian komodo, ya kuskus, ya dan lain-lain. Jadi ini beberapa fauna tipe peralihan. Nah, teman-teman, ketika kita mengetahui bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat besar, maka kita harus mampu memanfaatkan keanekaragaman itu sebagai sumber kekayaan alam dengan bijaksana. Ya, misalnya sebagai sumber pangan, sumber sandang ya. Sumber pangan jelas, padi, jagung, gandum itu untuk makanan. Kalau sumber sandang itu misalnya untuk bahan membuat pakaian tuh. Ya, kapas, kapuk, ya, rami dan lain-lain ya. Sedangkan untuk sumber papan ini untuk membuat rumah dan perabot rumah gitu, kayu-kayu yang ukurannya besar. Dan juga untuk sumber obat-obatan ya, yang ini di Indonesia sampai kemudian menjadi potensi Indonesia yang memancing datangnya penjajah di masa lalu karena saking kayanya ya sumber-sumber keanekaragaman hayati, sumber daya alam di Indonesia itu. Nah, ini manfaatnya. Ketika kita memanfaatkan keanekaragaman hayati ini, tentu nanti ya perlu aturan-aturan yang kemudian kita pegang agar kemudian tidak merusak alam ya. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki menjaga alam agar tidak rusak ketika kita memanfaatkan adalah dengan melakukan konservasi, yaitu perlindungan atau pelestarian alam ya, konservasi hayati. Nah, konservasi hayati bisa dilakukan secara in situ maupun ex situ. In situ itu dilakukan di habitat asli, ya contohnya seperti Taman Nasional, Cagar Alam. Ya, ini contohnya nih ya, Taman Nasional di Meru Betiri dan Baluran. Ya, ini Baluran, ini daerah Jawa Timur. Nah, hutan lindung, nah itu tidak memindahkan organisme dari habitat aslinya. Sedangkan kalau ex situ itu dia dikeluarkan tuh. Ex situ itu dikeluarkan dari habitat asli di habitat baru. Ya contohnya kebun binatang, kebun raya itu biasanya untuk koleksi atau ya jadi untuk tujuan edukasi atau untuk konservasi organisme yang sifatnya memang pemalu, susah untuk dikembangbiakan ya, diperbanyak di lingkungan aslinya yang mungkin sudah rusak. Seperti itu. Nah, karena saking rusaknya maka dia harus diselamatkan dulu ya. Nah, ini konservasi hayati. Nah, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya, untuk keanekaragaman hayati. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.